Selamat siang semuanya. Good afternoon everyone. So today we will continue our lessons about the English history chapter Anglo-Saxon in our fourth meeting. We are going to the next slide. The beginning of Anglo-Saxon in Britain. Jadi awal mula Anglo-Saxon di Britania dikarenakan Inggris ini merupakan negara yang kaya pada abad keempat. Dan Inggris dikenal memiliki iklim yang sejuk serta suasana yang penuh dengan kedamaian. Suku-suku Jermanik hanya menyerang Inggris, tetapi setelah tahun 430 Masehi, mereka mulai menetap di Inggris. Para pendatang baru itu suka berperang dan banyak dari mereka yang buta huruf atau kesulitan untuk membaca dan menulis. Orang-orang Inggris berhutang pengetahuan kepada periode ini dikarenakan adanya seorang biarawan Inggris bernama Bede. Kisah peristiwa-peristiwa dalam sejarah orang Inggris telah dibuktikan secara umum dengan benar disertai oleh bukti arkeologi. Bede juga memberitahu bahwa penjajah berasal dari suku Jermanik yang kuat, yaitu Saxon, Angles, dan Jutes. The Jutes menetap terutama di daerah Kent dan di sepanjang pantai selatan, dan mereka segera dianggap tidak berbeda dari Angles dan Saxon. The Angles menetap di timur, di utara Midlands, sedangkan Saxon menetap di antara Jutes dan Angles di sebidang tanah dari muara Thames ke arah barat. Next. Dan berikut ini adalah peta penyebaran Anglo-Saxon and Jutes yang menempati beberapa daerah yang ada di Inggris, seperti Northumbria dan Mercia yang ditempati oleh suku Angles, East Anglia oleh Saxons, dan Wessex yang ditempati oleh Jutes. Next. Nasib suku Celt di masa Anglo-Saxon ketika menjajah Britania. Selama 100 tahun berikutnya, Celtic Inggris perlahan didorong ke barat hingga tahun 570. Mereka dipaksa pindah ke Gloucester bagian barat. Kaum Celtic Inggris juga didorong ke pegunungan yang jauh di bagian barat. Orang Saxon lebih sering disebut dengan Wales atau Wales yang berarti negeri orang asing. Beberapa suku Celtic didorong ke Cornwall dan mereka kemudian menerima aturan dari penguasa Saxon. Di bagian utara Britania, bangsa Celtic lainnya didorong ke dataran rendah atau Lowlands, negara yang kemudian dikenal sebagai Skotlandia. Beberapa suku Celtic tetap tinggal dan banyak juga menjadi budak bagi kaum Saxon. Hampir tidak ada yang tersisa dari bahasa atau budaya Celtic di Inggris pada kondisi ini. Bahasa atau budaya Celtic yang tersisa di Inggris hanyalah nama beberapa sungai yang tersisa dalam nama Celtic, seperti nama sungai Thames, Mersey, Severn, Avon, dan dua kota besar bernama London dan Leeds. Next. Berikut ini adalah ilustrasi sungai Thames yang mengelilingi oleh London Eye dan bangunan-bangunan seperti Big Ben serta House of Lords dan lain-lain. Next. Peninggalan Saxon yang masih digunakan hingga masa kini. Kekuatan budaya Anglo-Saxon terlihat jelas bahkan hingga hari ini. Hari dalam seminggu dinamai dengan kata serapan dari dewa Jerman, yaitu Tik untuk nama hari Tuesday atau Selasa, Thor untuk hari Kamis, Thursday, Wedin untuk nama hari Rabu, Frey untuk nama hari Jumat. Desa Saxon yang paling awal dengan akhiran ing dimaksudkan untuk keluarga. Contoh, Reading berarti tempat bagi keluarga Rada, sedangkan Hastings artinya tempat bagi keluarga Hasta. Ham artinya bertani, Tom berarti pemukiman. Contoh, Nottingham, Birmingham, atau Southampton merupakan nama-nama tempat Saxon. Next.
Di sini kita bisa melihat pada gambar sebelah kiri ada bangunan besar dengan jam di dindingnya, merupakan gambar dari Town Hall Reading. Lalu di sebelah kanan adalah Castle of Hastings atau istana yang ada di Hastings. Next. Kerajaan di masa Anglo-Saxon. Beberapa kerajaan selama Anglo-Saxon ada 5, yaitu Essex, East of Saxons, Sussex, South Saxons, Wessex, West of Saxons, Middlesex, Kerajaan Saxon Tengah, dan East Anglia, East of Angles. Lalu pada pertengahan abad ke-7 ada 3 kerajaan paling kuat yang muncul, yaitu Northumbria, Mercia, dan Wessex. Seabad kemudian, Raja Offa dari Mercia pada tahun 757 hingga 96 mengklaim kerajaan Inggris. Ia merasa cukup kuat untuk memperkerjakan hingga ribuan orang laki-laki untuk membangun tanggul besar atau tembok tanah sepanjang perbatasan Wales. Hal ini dilakukan untuk mencegah Celtic yang dianggap merepotkan. Sayangnya, ia tidak dapat menguasai seluruh Inggris di bawah kontrolnya. Kekuatan Mercia tidak bertahan setelah kematian Raja Offa. Selama waktu itu, kekuasaan raja bergantung pada kesetiaan pribadi para pengikutnya. Raja Saxon pun mulai menggantikan kesetiaan kepada keluarga dengan kesetiaan kepada tuan dan raja. Next. Pemerintah dan masyarakat di masa Anglo-Saxon. Saxon menciptakan institusi yang memperkuat bahasa Inggris selama 500 tahun ke depan. Salah satu lembaga itu bernama Dwighton. Dwighton grew out of informal soldiers and the churchmen who always give advice and support to the king like King Offa during difficult times. Dwighton tumbuh dari kelompok informal prajurit senior dan orang-orang gereja yang membantu memberikan nasihat dan dukungan untuk raja-raja seperti Raja Offa ketika masa-masa sedang sulit. Otoritas Witan didasarkan pada haknya untuk memilih raja dan untuk menyetujui penggunaan hukum raja. Tanpa adanya dukungan dari The Witan, otoritas raja berada dalam bahaya. Hari ini, Dewan Penasihat atau Privy Council masih ada hingga masa kini, atau sekelompok penasihat urusan negara. Next. Sistem pemerintahan di masa Anglo-Saxon. Orang Saxon membagi tanah menjadi wilayah administratif baru berdasarkan shires yang berasal dari kata Saxon dan counties yang berasal dari kata Norman untuk county. Pada tahun 1974, kabupaten-kabupaten direorganisasi, tetapi sistem baru sangat mirip seperti sistem lama. Di atas masing-masing wilayah telah ditunjuk seorang sheriff, seorang administrator lokal bagi raja, dan belakangan namanya disingkat menjadi sheriff. Anglo-Saxon memperkenalkan sistem bajak yang jauh lebih berat, yang mampu membajak dalam garis lurus panjang melintasi lapangan. Namun, untuk melakukan pembajakan tersebut dibutuhkan 6 atau 8 ekor sapi untuk menariknya dan membuat mereka sulit untuk berputar. Pembajakan tanah terasa lebih berat menyebabkan perubahan dalam kepemilikan tanah. Next. Sistem pertanian di masa Anglo-Saxon. Beberapa keluarga mampu memelihara sekelompok lembu, dan ini harus dibagikan secara kooperatif. Salah satu ladang ini akan digunakan untuk menanam tanaman musim semi, dan satu lagi untuk tanaman musim gugur. Areal ketiga akan dibiarkan sebagai tempat beristirahat selama 1 tahun, dan area lainnya setelah panen digunakan sebagai lahan umum untuk pakan ternak. Pola Anglo-Saxon ini menjadi lebih umum dan menjadi dasar pertanian Inggris selama 1000 tahun lamanya hingga abad ke-18. Di setiap distrik ada seorang pria atau rumah besar, dan hal ini adalah bangunan sederhana tempat penduduk desa datang untuk membayar pajak. Ketika orang tersebut bertemu secara bersamaan,
untuk bergabung dengan tentara Anglo-Saxon yang disebut dengan Firth. Next. Class division during Anglo-Saxon era. Jadi, pada masa Anglo-Saxon ada pembagian kelas sosial. Lord of the Manor harus mengatur semua ini dan memastikan tanah desa dibagikan dengan benar. Pada awalnya, para bangsawan atau anggota dewan hanyalah bagian dari kantor lokal. Alderman terpilih sebagai penjabat pemerintah. Kemudian, para lord atau alderman disebut sebagai warlords yang menjadi earl. Earl adalah bangsawan berpangkat tinggi berdasarkan nama Denmark. Awal dari sistem kelas terdiri dari raja, tuan, tentara, dan pekerja di darat. Orang-orang terpelajar adalah kelas yang penting, dan hal ini semuanya diusulkan atau berasal dari gereja Kristen. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan agama Kristen di masa pemerintahan Anglo-Saxon. Dalam 100 tahun terakhir pemerintahan Romawi, kekristenan menjadi mapan di seluruh Inggris, baik di wilayah yang dikuasai Romawi dan sekitarnya. Di daerah Celtic, agama Kristen terus menyebar, mengakhiri paganisme. Di Wales, peta menunjukkan sejumlah nama tempat, mulai atau diakhiri dengan kata land, yang berarti sisi sebuah biara Celtic kecil di sekitar desa atau kota yang tumbuh. Pada tahun 597, Paus Gregorius the Great mengirimkan seorang biarawan yang bernama Agustin untuk membangun kembali agama Kristen di Inggris. Lalu, Agustin pergi ke Canterbury, yang merupakan ibu kota kerajaan Kent. Istri Raja Kent sudah beragama Kristen sejak ia berasal dari Eropa. Agustinus menjadi uskup agung Canterbury pertama pada tahun 601. Dan ada beberapa keluarga penguasa yang akhirnya menerima agama Kristen. Sayangnya, Agustin hanya membuat sedikit kemajuan dengan orang-orang biasa. Dan Agustin lebih tertarik untuk membangun otoritas Kristen, serta membawa penguasa ke dalam iman yang baru, yaitu agama Kristen. Next. Di sini kita bisa melihat adanya visual dari Pope Gregorius the Great yang diperlihatkan pada slide berikut ini. Next. Perkembangan agama Kristen. Di gereja Roma dan gereja Celtic membawa agama Kristen ke masyarakat biasa di Inggris. Sedangkan uskup Celtic sendiri hingga berjalan dari desa ke desa untuk mengajarkan agama Kristen. Para uskup dari gereja Roma justru tinggal di istana raja, yang mereka jadikan pusat kekuasaan gereja di seluruh Inggris. Gereja Celtic berfokus pada orang biasa, sedangkan gereja Roma berfokus pada otoritas dan organisasi. Namun, terjadi persetujuan di antara keduanya yang tidak menyetujui tanggal penentuan acara Paskah. Dan pada tahun 663, di pertemuan Sinode Whitby, Raja Northumbria memutuskan untuk mendukung gereja Roma. Next. Monarchy system during Christianity. Gereja Celtic mundur ketika Roma memperluas otoritasnya atas semua orang Kristen, bahkan di bagian pulau Celtic. Pada tahun 660, hanya Sussex dan Pulau White yang tidak mengecualikan agama baru itu. Raja Saxon membantu gereja untuk bertumbuh, tetapi gereja juga meningkatkan kekuatan raja. Para uskup memberikan raja dukungan mereka. Tentunya hal ini membuat kekuatan kerajaan semakin sulit untuk dipertanyakan. Jadi, ketika Raja Ova mengatur agar putranya dimahkotai sebagai penggantinya, ia memastikan bahwa ini dilakukan dalam upacara agama Kristen dan dipimpin oleh seorang uskup. Hal itu adalah bentuk propaganda politik yang bagus, dikarenakan hal ini menjadikan saran bahwa raja lebih banyak dipilih. Dan raja tidak hanya dipilih oleh rakyat, namun juga dipilih oleh Tuhan. Gereja meningkatkan kekuatan negara Inggris.
dengan mendirikan biarawan misalnya di Westminster yang merupakan tempat belajar dan menempuh pendidikan. Biara-biara ini melatih orang yang bisa membaca dan menulis, sehingga mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menumbuhkan otoritas kerajaan dan gereja. Dan raja yang memanfaatkan gereja adalah Alfred. Alfred the Great yang memerintah Wessex dari tahun 871 hingga 899. Next. Authority division during Christianity in England. Orang-orang Inggris mulai menggunakan orang-orang terpelajar di gereja untuk membantu dalam pembangunan sistem hukum, mendidik orang, dan menuliskan hal-hal yang penting. Dan Inggris melalui Chronicle Anglo-Saxon telah membuat sumber terpenting untuk memahami periode tersebut bersamaan dengan penulisan Ecclesiastical History of the English People dari Bede. Pada abad ke-11, otoritas kerajaan menjadi lebih luas dan lebih dalam di Inggris daripada di negara Eropa lainnya. Proses ini memberikan kekuatan ke tangan mereka yang bisa membaca dan menulis. Dan dengan cara ini, terjadilah pembagian kelas sosial yang meningkat. Kekuatan tuan tanah meningkat karena nama mereka tertulis, sedangkan para petani tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga para petani bisa kehilangan hak mereka atas tanahnya karena haknya tidak didaftarkan. Bagian ini merupakan visual dari penggambaran sampul buku Bede's Ecclesiastical History of England. Jadi Venerable Bede ini adalah seorang biarawan di masa itu yang membantu penulisan sejarah-sejarah Kristiani di Inggris. Next. Perkembangan ekonomi setelah agama Kristen masuk ke Inggris. Hal-hal telah membuat Anglo-Saxon jadi lebih menyukai gereja Roma dikarenakan alasan ekonomi. Desa dan kota tumbuh di sekitar biara dan meningkatkan perdagangan lokal. Banyak uskup dan biarawan di Inggris diundang oleh para penguasa Inggris yang ingin mendapatkan keuntungan dari gereja yang lebih dekat dan kontak ekonomi dengan Eropa. Sebagian besar uskup dan biarawan ini nampaknya berasal dari gereja atau biara di sepanjang rute perdagangan penting yang ada di Eropa. Selain itu, mereka semua menggunakan bahasa Latin, yaitu bahasa tertulis Romawi. Dan kondisi ini mendorong perdagangan di Inggris dengan benua Eropa. Peningkatan melek huruf atau tingkat baca tulis membantu perdagangan. Anglo-Saxon Inggris pun menjadi terkenal di Eropa karena ekspor barang wool, keju, anjing pemburu, tembikar, dan barang logamnya. Bahkan barang lain yang diimpor adalah ikan, anggur, lada, perhiasan, dan tembikar yang dibuat dengan baik. Di sini kita bisa melihat ilustrasi dari pemukiman di masa Anglo-Saxon yang menjajah Britania di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan kita bisa melihat beberapa peralatan yang terbuat dari logam dan tembikar yang dibuat oleh orang-orang Anglo-Saxon di masa itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dengan menjawab soal yang ada di forum diskusi pertemuan 4. Lalu kalian mengisi daftar hadir di e-learning sesuai jam kelas masing-masing dan melaporkan kehadiran kalian kepada komite kelas masing-masing. Jangan lupa persiapkan dengan baik untuk memilih salah satu tema untuk mengerjakan tugas akhir semester. Dan tugas ini dikerjakan secara individu. Yaitu tema yang pertama adalah COVID-19 di UK. Yang kedua, pengaruh mundurnya Pangeran Harry dari anggota kerajaan Inggris bagi perekonomian dan politik di UK. Yang ketiga, Brexit. Dan makalah ini terdiri dari 7 halaman berupa cover, kata pengantar, pembahasan materi tema yang dipilih, dan daftar pustaka.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesulitan, jangan lupa untuk menghubungi saya segera. Terima kasih. Goodbye.